Presiden mengingatkan bahwa kondisi saat ini belum sampai di titik akhir pandemi. COVID-19 masih menjadi ancaman yang nyata. Pandemi COVID-19 berdampak serius pada sektor pangan dengan menurunnya hasil produksi pertanian domestik. Meruginya petani ini juga berdampak bagi kebutuhan ekonomi keluarganya. Ironisnya, petani yang justru menjadi salah satu pihak paling terdampak. Padahal petani bukan hanya garda depan, namun juga profesi tunggal ketahanan pangan. Di tengah pandemi, petani menjadi ujung tombak ketahanan pangan di Indonesia. Petani berjuang dengan selalu menyediakan komoditas pertanian untuk masyarakat. Walaupun sempat terkendala dengan kebijakan distribusi yang berlangsung saat pandemi. Beberapa hal yang perlu diingat, bahwa petanilah yang akan terus menanam untuk keberlangsungan ketahanan pangan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia selama kurang lebih 2 tahun ini memberikan berbagai dampak kepada masyarakat, tidak terkecuali petani. Petani yang mempunyai peran besar dalam penyediaan sektor utama yaitu pangan telah terdampak pada berbagai bidang, mulai dari fluktuasi harga pertanian, melemahnya daya beli, dan konsumsi masyarakat, serta kebijakan yang mempengaruhi distribusi komoditas pangan. Lalu, bagaimana kondisi pertanian di Indonesia saat ini? Inilah potret petani kita. Sungkono nek pas bertani kan terpengaruh mboten Pak dampak pandemi ini Pak. Wonten ing penanaman menika mengalami kemunduran, lajeng hasilipun menika kirang ngremenaken awit wonten ing sampun keterlambatan musimipun utawi mongsonipun menika wonten ing dampak Covid. Nek misale sakderenge pandemi biasane saged jualan pinten Pak? Saderengipun pandemi menika kula menika nanemipun menika radi lumayan menika per meteripun menika bawang merah saged ngasilaken setunggal meter persegi menika 15 kilo Pak. Oh, terus hasilipun radi cekap kagem kebutuhan sehari-hari kalian keluarga. Nggih. Kadose penake dos pundi Pak nggih nek pemerintah menanggapi masalah ngeten iki Pak? Kudune pripun Pak menurut Bapak? Menurut kula menika pembatasan menika nggih kedah wonten, tapi pemerintah menika memikirkan harga jualipun petani langkung-langkung wonten ing sayuran tahun menika. Awit wonten ing tahun menika sayuran menika dan istilahipun petani menika bobrok mboten bali modalipun. Menawi saderengipun pandemi menika nggih rata-rata menika menawi nyambut damel nggih sewulan niku pikantuk nggih sekitar 600-an. Nggih. Namun sasampunipun pandemi niku nggih sakniki langkung gedhe Pak niku paling namung 200. Dadi 250 amangke tinggi tumbas pakan mun cok kurang. Lajeng anu Pak napa harapanipun Bapak napa niki terhadap pemerintah? Khususnya Kementerian Pertanian itu kadose dos pundi Pak ngadepi pandemi ngeten iki. Ya panjenengan kula mugi-mugi mangke pemerintah monggo anggenipun gatosaken petani khususipun menika mangke saged nggih kados rumiyin saderengipun pandemi. Harga hasil panen murah, pupuknya juga naik. Jadi turun drastis Mas lah. Kalau dari sisi hasil panen bagaimana Pak? Hasil panen sebenarnya lumayan,
Kalau dari padi kalau 100 ubin itu bisa mencapai 1 ton 2 kintal 100 ubin. Kalau harga padi sendiri turun Pak, beras? Harga padi turun jauh Mas. Dari harga biasanya kalau musim kemarau begini bisa mencapai 500 lebih, sekarang hanya 420 per kuintal gabah kering giling. Harapannya Bapak bagaimana Pak? Ya, pemerintah seharusnya pupuknya diimbangkan lah dengan harga padi dikontrol lagi supaya seperti semula bisa mencapai 500 lebih. Kalau sekarang kan cuma 420, biasanya sampai 500. Harga beras sangat murah, hanya 6.000 per kilo. Jadi daya beli masyarakat itu kurang untuk barang-barang yang lain karena mengandalkan hasil pertanian. Alhamdulillah pada saat ini kita sedang musim tanam kacang hijau. Mudah-mudahan harapannya petani besok bisa mendapatkan panen yang lebih baik, karena pada saat ini kita Indonesia sedang musim pandemi COVID-19 tentu sangat berdampak sekali bagi para petani, terutama yang kami rasakan di Desa Jatimulyo. Dulu banyak hasil pertanian yang melimpah karena daya beli masyarakat untuk kebutuhan produksi pertanian murah. Kemudian dengan adanya pandemi COVID ini, daya beli masyarakat, pendapatan masyarakat menurun, tentunya berpengaruh juga dalam produksi pertanian. Kemudian dari hasil pertanian sendiri, kalau kemarin sebelum musim kacang hijau itu produksi padi di Desa Jatimulyo itu ada 2 musim padi, kemudian yang terakhir kacang hijau. Sebagian besar di wilayah Desa Jatimulyo itu kalau musim ketiga, musim tanam ketiga itu kacang hijau Pak. Jadi waktu sebelum pandemi ini harga padi gabah itu sekitar 500 lebih, tapi sekarang hanya sekitar 4.200. Tentunya sangat berpengaruh bagi pendapatan para petani ini. Pandemi COVID-19 sejatinya belum berakhir. Namun, berjalan beriringan adalah salah satu bentuk kepercayaan bahwa akan ada masanya semua kembali berjalan dengan normal. Pemerintah hadir dan akan terus mendukung petani Indonesia dalam bidang fasilitas pertanian maupun bentuk dukungan yang lainnya. Semoga pandemi segera berjalan menuju ujung dan keyakinan baik akan terus ditanam, seperti petani yang terus menanam untuk menyelamatkan kehidupan.